bertemu lagi di hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sudah siap untuk beribadah? Sudah siap dong Kak tentunya. Ya, sebelum ibadah harus mandi, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya ya untuk mencatat. Jangan lupa untuk berpakaian rapi. Oke Kak Caca, hari ini adik-adik Kak Olen dan Kak Caca akan menemani adik-adik semua untuk bernyanyi bersama memuji Tuhan. Tapi adik-adik, Kakak Olen dan Kakak Caca tidak hanya berdua, tapi Kakak Olen dan Kakak Caca ditemani oleh Kaindra pemain musik, dan ada Kak Salca serta Kak Betty yang akan bercerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Iya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian dengan judulnya apa nih Kak? Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya siap? Siap Kakak Olen. Musik. Iya Kakak Olen, jadi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelumnya kita akan nyanyi
Satu pujian lagi Kak Valen. Judulnya apa tuh Kak Caca? Hari-hari sembah dari Kidung Ceria 1, 2, 5. Musik. Mari sembah yang Maha Esa, nyanyikan syukur beragam-ragam, perisai umat yang Maha Esa, mulia namanya tak terlengah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Udah siap Alkitabnya? Ya, kita buka Alkitabnya dulu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 11. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan setiap firman yang akan kami dengar, dan kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, adik-adik lihat di sebelah ini ada banyak bingkisan ya. Kira-kira ada kegiatan apa ya? Ya, adik-adik, ini adalah bingkisan untuk dibagikan kepada sesama kita yang saat ini sedang dalam kesulitan, dan para pengurus gereja membagikan bingkisan ini kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini juga yang akan kita dengar berjudul berbagi dengan sesama. Ya, adik-adik bisa lihat peta di sebelah kakak ini ya. Adik-adik, coba sebutkan daerah-daerah mana saja yang adik-adik tahu atau adik-adik sering dengar namanya. Ya, seperti ada kota Korintus, Makedonia, Tirus, dan juga ada kota Yerusalem. Nah, adik-adik, kota Yerusalem itu pada waktu itu sedang mengalami kesulitan, mengalami kemiskinan karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, adik-adik, Bapak Paulus pada saat itu sedang melakukan pelayanan kasih di kota Korintus. Ia ingin mengajak orang-orang di kota Korintus
untuk mau membantu orang-orang percaya di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Bapak Paulus mau mengajak orang-orang Korintus untuk berbagi dengan sesama di kota Yerusalem seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang Makedonia. Walaupun hidupnya berkekurangan adik-adik, tapi orang-orang di Makedonia, mereka mau dengan setia mau membantu orang-orang di Yerusalem. Mereka mau berbagi dengan sukacita. Mereka membantu dengan kesungguhan dan kerelaan hati, tidak dengan paksaan. Nah, adik-adik, seperti orang-orang dari Makedonia, kita juga sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan harus saling menyayangi, mengasihi, dan membantu satu sama yang lain bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Salah satu caranya yaitu dengan apa? Dengan cara berbagi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang dengan cara berbagi. Adik-adik masih ingat dengan cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya, Tuhan Yesus memberi makan roti dan ikan kepada 5.000 orang yang sedang kelelahan dan kelaparan karena mereka mengikuti Yesus sudah dari siang hari. Ya, adik-adik, dan setelah para murid-murid membagi-bagikan kepada semua orang makanan tersebut, ternyata masih ada sisa beberapa bakul adik-adik. Masih ada sisa 12 bakul. Jumlah itu sama dengan jumlah murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang. Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat sayang dan memberikan kasih sayangnya dan perhatiannya kepada semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat sayang pada semua orang, termasuk kakak dan adik-adik juga. Semua berkat yang kita peroleh, itu semuanya adalah pemberian dan berasal dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, maka dari itu, apa yang kita miliki, kita harus dapat mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Beberapa waktu yang lalu, adik-adik sudah menabung dan sudah mengumpulkan hasil tabungan ke kakak Layan. Nah, tabungan yang adik-adik sudah kumpulkan, kakak Layan sudah membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berada di desa Ciwangun. Jadi, adik-adik, waktu itu kakak-kakak bersama dengan pengurus gereja, mereka melakukan pelayanan kasih ke jemaat Pos Ciwangun. Ya adik-adik, nah lihat hasil tabungan adik-adik sudah dibelikan semacam buku, makanan, dan kakak-kakak Layan sudah berbagi dengan mereka di sana. Nah adik-adik bisa lihat gambarnya kan? Nah itu bingkisan yang sudah diberikan kepada adik-adik di desa Ciwangun. Nah adik-adik, ketika kita berbagi, kita harus melakukannya dengan sukacita. Berbagi harus dilakukan tanpa paksaan. Kakak pengen tanya, ketika menabung, apakah adik-adik melakukannya dengan sukacita? Atau dengan paksaan? Atau dengan muka cemberut? Nah, kakak yakin ya, ketika adik-adik sudah melakukan dengan sukacita, artinya adik-adik juga sudah mencontoh seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga mencontoh seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang dari Makedonia tadi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, berapapun yang adik-adik kumpulkan, mau sedikit ataupun banyak, adik-adik tidak boleh berkecil hati ya. Tuhan Yesus tidak melihat besar kecilnya jumlah atau pemberian yang adik-adik berikan. Tapi Tuhan Yesus melihat hati kita yang mau memberikan dengan kerelaan hati dan sukacita. Tuhan Yesus akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, kakak Layan juga mau berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mau berbagi dengan cara menabung. Bagi adik-adik yang masih belum menabung, belum ada kesempatan untuk menabung, adik-adik semua bisa mulai menabung lagi, dan hasil tabungannya itu masih kita akan bagikan kembali kepada
jemaat di Desa Ciwangun. Nah, adik-adik, pesan dari pemberitaan firman Tuhan kita hari ini mau mengajak adik-adik untuk kita mau menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Mari kita berbagi dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan yang paling penting, melakukannya dengan apa? Dengan hati yang penuh girang dan sukacita. Ya adik-adik ya. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mau berbagi kepada sesama seperti Tuhan Yesus. Tapi ketika adik-adik berbagi, adik-adik harus berbagi dengan sukacita tentunya. Iya Kak Valen, maka dari itu Kakak Caca dan Kakak Valen mau ajak adik semua untuk merespon firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria. Judulnya adalah Aku Suka Membagi. Musik. Adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan masih tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan sampai saat ini Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, di mana kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan Yesus pada hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu bisa berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus dan mengucap syukur Tuhan Yesus untuk adik-adik yang sudah bisa naik kelas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, semua itu adalah anugerah dari Tuhan, pertolongan dan kebaikan Tuhan sehingga adik-adik semua bisa naik kelas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi adik-adik juga yang mungkin saat ini sedang mencari sekolah Tuhan Yesus, entah di SD, SMP Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga mau menolong mereka Tuhan Yesus, membuka jalan bagi mereka Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mendapatkan sekolah yang mereka rindukan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga saat ini teringat kepada saudara-saudara kami Tuhan Yesus, maupun adik-adik kami Tuhan Yesus, yang saat ini sedang mengalami sakit di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan Yesus, yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya padamu Tuhan Yesus, Engkau mau lawat mereka satu persatu, Engkau mau jamah bagian tubuh yang mereka rasakan sakit, dan Tuhan, kesembuhan hanya datang dari tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mereka dapat sembuh kembali dengan kuasa tangan Tuhan, dan mereka dapat pulang kembali berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing dan melakukan aktivitas kembali Tuhan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka makan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi
kegiatan PA Arah Tuhan Yesus yang masih berlangsung 2 minggu ke depan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mau turut campur di dalam acara ini Tuhan Yesus. Biarlah seluruh acara ini Tuhan Yesus, dari awal acara sampai selesai nanti untuk 2 minggu ke depan, semua dapat berjalan dengan baik, dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak yang ambil bagian di dalamnya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka selalu kekuatan, kesehatan fisik yang baik Tuhan Yesus, supaya mereka tetap dapat melayani Tuhan lewat kegiatan aktivitas arah ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, terutama yang masih ada lonjakan kasus COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Dan kami yakin Tuhan Yesus, hanya dengan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, bangsa dan negara di atas muka dunia ini maupun bangsa kami hanya dapat dipulihkan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan berdoa bagi kami semua maupun bagi adik-adik layan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberikan kami juga semua kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan persiapkan persembahan kita. Nah, seperti biasa, caranya adik-adik, uang yang adik-adik siapkan boleh dititip kepada papa atau mama untuk diserahkan ke gereja. Atau bisa dengan rekening dan barcode juga ini. Oke, adik-adik udah siap? Siap dong Kak Alen. Nah, setelah persembahan adik-adik sudah disiapkan, kita akan nyanyi satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 217. Judulnya Beri padanya musik. berguna untuk sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya apa aja nih kalian? Nah, adik-adik, minggu depan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 adalah hari ketiga, hari terakhir kita untuk melakukan atau mengikuti bersama-sama acara ARA. Kak Caca, kira-kira jam berapa ya acara ARA kita dimulai? Caranya dimulai jam 9 pagi, jadi adik-adik sudah harus standby di depan komputer ataupun depan HP ya.
Dan juga ingat untuk berpakaian rapi, karena akan ada apa aja kalian? Akan ada ibadah penutup ya pasti. Maka dari itu adik-adik harus berpakaian rapi dan membawa Alkitabnya serta tulis. Akan ada cooking class, kita akan masak-masak cantik. Nah, jadi adik-adik siapkan bahan-bahannya. Oke, berikutnya akan ada game seperti biasa dan akan banyak ada hadiah. Dan yang paling penting, nanti kita akan melihat karya teman-teman kita yang keren-keren pastinya. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk saksikan dan ikuti kegiatan ARA kita. Jam 9 pagi ya adik-adik, ingat. Dulu tubuhku tak begini, milik dosa dan hukum berat. Tapi ku sekarang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Sekarang tubuhku milik Yesus, akan kujaga dengan sepenuh jiwa. Jaga tubuh sehat, jaga imanku kuat, supaya aku bisa menjadi berkat. Oke, Kakak Caca, sekarang ibadah kita sudah selesai nih. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita menyanyi lagu terakhir. Lagu apa ya Kakak Caca? Yesus cinta semua anak-anak. Musik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus adalah semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup doa kita. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati setiap aktivitas yang kami jalani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berilah kami kesehatan selalu Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Bapa kami. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik ya. Makan makanan yang bergizi, tetap memakai masker dan mencuci tangan, dan tidak berpergian ke tempat yang ramai. Yesus memberkati. Dadah.